King, di mana rasanya jadi seorang laki-laki? Kenyataan pahit apa yang udah kamu hadapi? Saya harus mengalami kegagalan karena saya mendengarkan nasihat yang salah. Saya merasa bersyukur dengan hidup yang saat ini saya jalani. Tetapi jika saya punya kesempatan untuk memutar kembali waktu, maka ini yang akan saya lakukan. Izinkan saya untuk berperan sebagai seorang ayah yang akan membantu kamu untuk memenuhi esensi kamu menjadi seorang laki-laki. Pelajaran yang pertama, belajarlah gimana caranya untuk menderita. Seorang laki-laki pasti memiliki beban di pundaknya masing-masing yang harus mereka emban. Sebagian laki-laki mungkin memiliki beban yang lebih berat daripada laki-laki yang lainnya. Tetapi satu hal yang pasti bahwa mereka harus belajar bagaimana caranya untuk menderita. Nggak akan ada siapapun yang akan datang untuk menafkahi keluarga kamu. Kamu akan menghadapi semuanya sendirian, karena memang itu harga yang harus kamu bayar untuk menjadi seorang laki-laki. Semakin kamu menolak kenyataan ini, kamu justru akan menjadi lebih menderita lagi. Pilihan kamu tuh cuma ada dua, mau berjuang untuk bertumbuh atau menderita karena keadaan. Nasihat yang mengatakan kalau menangis akan membuat kamu lebih baik hanya berlaku untuk wanita dan anak-anak. Sebagai laki-laki, kamu tidak diperbolehkan untuk menangis. Saya nggak bilang kalau kamu nggak boleh bersedih seperti sebuah robot. Kita semua seorang manusia. Akan ada momen-momen di mana kita akan merasa bersedih. Tetapi ketika cobaan yang kamu jalani terasa terlalu berat, menangis tidak akan menyelesaikan apa-apa. Itu hanya akan mengisyaratkan kepada orang lain kalau kamu itu nggak becus untuk menyelesaikan masalah kamu sendiri. Sebagai laki-laki, kamu justru harus bisa menggunakan kesedihan kamu untuk memotivasi kamu menjadi lebih baik lagi. Kedepannya saya akan membuat video tentang mengendalikan emosi, jadi pastikan kamu subscribe supaya nggak ketinggalan. Yang kedua, power. Seberapa besar otoritas yang kamu miliki sebagai laki-laki atas hidup kamu sendiri? Sudahkah kamu merasa benar-benar merdeka? Sewaktu kita kecil, kita mengidolakan figur-figur pahlawan yang memiliki kekuatan super. Namun seiring berjalannya waktu, perasaan itu semakin terasa memudar. Kita dipengaruhi dengan orang-orang sekitar dengan norma-norma sosial yang mengekang potensi yang kita miliki. Jangan salah paham dulu. Saya nggak bilang kalau kamu harus melanggar aturan dan menjadi seorang kriminal. Tetapi norma yang saya kritik itu adalah sebuah doktrin yang memaksa kamu berpikir kalau kamu akan sukses dengan melakukan apa yang dilakukan semua orang. Kita sedang menormalisasikan sistem perbudakan modern tanpa kita sadari. Perbedaan satu-satunya adalah kita bisa memilih siapa yang akan menjadi tuan kita. Tapi video ini bukan tentang itu. Di sini saya ingin kamu berfokus sama diri kamu sendiri. Untuk keluar dari sistem ini, kamu membutuhkan kekuatan secara mental maupun fisik. Tapi saya menyarankan untuk kamu menguatkan fisik kamu dulu, baru kamu bisa menguatkan mental kamu. Ketika kamu olahraga, kamu akan memiliki kemampuan untuk berpikir jernih. Dan ini efeknya bisa dirasakan secara langsung, tanpa perlu proses yang panjang. Di saat tubuhmu berkeringat dan otot-otot kamu terasa sakit, disitulah perasaan menjadi pria sejati akan kamu rasakan. King, satu-satunya validasi yang kamu butuhkan adalah dari diri kamu sendiri. Pastikan kalau kamu mendapatkan itu dengan membuktikan kalau kamu tuh bisa melakukan sesuatu yang sebelumnya kamu pikir mustahil untuk dilakukan. Yang ketiga, hadapi resikonya. Ketidakwarasan itu melakukan sesuatu secara berulang-ulang dan berharap hasil yang berbeda. Jangan hanya ngelakuin apa yang udah kamu kuasai. Lakukanlah hal-hal yang memang perlu untuk dilakukan meskipun itu sesuatu yang kamu benci.
Lakukanlah hal yang berbeda setiap harinya dengan sebuah eksperimen dan analisa bagaimana hasilnya. Bagaimanapun juga kita nggak akan pernah bisa lari dari yang namanya resiko. Sekalipun kita memutuskan untuk tidak ingin mengambil resiko, kita justru akan dihadapkan dengan resiko yang tidak kita inginkan. Tentunya kita mau supaya pengorbanan kita itu untuk sesuatu yang menjadi tujuan kita, bukan malah mengorbankan tujuan itu sendiri. Kebanyakan orang nggak sadar kalau mereka selalu dihadapkan dengan dua pilihan penting dalam hidup mereka. Pilih untuk berkorban karena berjuang atau menderita karena keadaan. Jangan sampai kamu bertumbuh tua menjadi orang yang menyesal karena tidak melakukan apa-apa. Yang keempat, tanggung jawab. Kebanyakan cowok zaman sekarang itu sebenarnya adalah bocah. Perilakunya masih belum matang dan belum bisa bersikap bijaksana. Fenomena ini cuma ada di zaman modern dan ya, ini adalah sebuah masalah. Bayangkan kamu membuat keputusan-keputusan penting dalam hidup kamu secara main-main. Nyari kerja yang enak-enak tapi gajinya gede. Nyari pasangan yang spek bidadari tapi nggak ada niatan untuk memperbaiki diri. Saya akan kasih tahu gimana caranya supaya kamu bisa menjadi orang yang bertanggung jawab. Yang pertama, jangan renungi hal-hal yang sudah terjadi. Yang kedua, berhenti untuk menghabiskan waktu menyalahkan orang ataupun keadaan atas sesuatu yang terjadi. Yang ketiga, pahami hal-hal apa aja yang bisa kamu rubah. Dan yang keempat, jangan pernah membicarakan masalah tanpa fokus untuk mencari solusinya. Kamu harus bertanggung jawab terhadap apapun yang terjadi dalam hidup kamu dengan penuh kehormatan, layaknya seorang raja yang sedang mengemban tugas-tugas kerajaannya. Yang kelima, testosteron. Hormon yang menjadi fondasi mendasar yang diperuntukkan untuk para laki-laki demi memenuhi peran maskulin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kamu melawan kodrat yang sudah diberikan. Segala bentuk pemaksaan berhadap sesuatu yang ditempatkan pada tempat yang tidak seharusnya hanya akan menyebabkan kehancuran. Kamu harus bisa memelihara hormon testosteron yang kamu miliki. Kita hidup di masa yang sulit. Semua laki-laki ditoleransi untuk mengorbankan harga diri dan kehormatannya hanya demi ketenaran. Tetapi kamu harus tetap berpegang teguh pada nilai-nilai kebenaran. Bayangkan diri kamu sebagai sosok figur yang dapat ditiru oleh anak dan cucumu nanti. Memelihara keturunan kamu dari pengaruh-pengaruh buruk dimulai dari diri kamu sendiri. Pastikan kamu melaksanakan semua tugas terhormat yang kamu emban di pundak kamu dengan berperan menjadi pria yang maskulin. Kalau kamu tertarik untuk memaksimalkan potensi diri kamu, silahkan tonton video-video saya yang lainnya. Dan yang terpenting, aplikasikan dalam kehidupan kamu sehari-hari.